Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya bersama Dani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa, tema kita hari ini yaitu seni tradisi di Festival Tabut nih, yang mana kita ketahui bahwa sekarang telah diselenggarakannya Festival Tabut ya pada tanggal 18 sampai 28, yang mana ini merupakan tradisi yang menampilkan seni dan juga kebudayaan bagi masyarakat Bengkulu. Pemirsa, sudah hadir sama saya di pagi hari ini yaitu Syukri Ramzan selaku pelaku seni tradisi atau yang kerap disapa dengan Cik Su. Bener ya? Selamat pagi Cik Su. Selamat pagi. Gimana kabarnya Cik Su? Alhamdulillah sehat, aman. Aman, luar biasa. Cik Su, sebenarnya kalau Cik Su sendiri menekuni seni ini sudah berapa lama sih? Diluruskan sedikit, sebenarnya saya juga bukan murni pelaku seni tradisi. Oh iya. Tapi saya pelaku seni yang berbasic tradisi. Jadi apapun yang saya buat itu dasarnya dari tradisi. Dan kalau berkesenian ini dari kecil ya. Kebetulan darah seni juga dari orang tua. Dari kedua almarhum orang tua seperti itu. Dan kebetulan saat kecil ya iklim di perkampungan dulu ya itu memang kental tradisi. Kalau dulu kan memang belum ada yang namanya tradisi modern, belum ada. Jadi memang dari sana dari kecil. Jadi sudah mengetahui, mengikuti seni-seni tradisi, khususnya yang di Kota Bengkulu. Berarti emang dari kecil ya, dari kecil. dari orang tua Iya. berarti ya. Tapi untuk menekuni seni tradisi ini sejak kapan? Mulai menekuni ya? Dari tahun 85 ya. Dari tahun 85 mulai eksis menggeluti seni-seni tradisi dan untuk mengembangkannya menjadi satu seni pertunjukan. Yang khusus dipertunjukkan dalam panggung seperti itu. Iya. Waktu itu masih kuliah atau udah kerja waktu itu? Masih sekolah. Masih sekolah. Jadi selain seni tradisi sebenarnya juga saya termasuk, ini cerita unik sedikit berlari dari boleh. topik itu. Cerita saya dulu walaupun ikut tapi seperti kebanyakan anak-anak pada zaman itu, saya sedikit punya rasa ketakutan untuk tampil ya saat itu. Demam panggung. Nah, ingat pada tahun 82 kalau nggak salah ada budaya boleh kita bilang seperti itu dulu ya, break dance. Iya sudah mulai masuk breakdance. Sudah mulai masuk. Mulai dari sana saya mulai berani tampil, berani ke depan seperti itu. Jadi kalau boleh ambil sedikit ini, nggak seluruhnya kebudayaan luar itu melahirkan atau menelurkan sesuatu kebiasaan yang jelek, enggak juga. Bagi saya itu menjadi permulaan hal yang baru juga. Yang bagus akhirnya kan. Jadi seperti itu, mulai tahun 85 saya mulai eksis. 2005 ya? 85. 85. 85. Saat itu kita masih gubernur Pak Prapto. Aduh, saya nggak tahu tuh. Waktu itu breakdance berarti. Awal-awalnya berani majunya, tapi ya. seni tradisi sudah kita ikuti. Seperti acara berdendang kita terus ikuti. Iya. Nah, ini kalau disinggung sedikit ya. Sebenarnya seni tradisi yang ditekuni itu apa aja nih, Cik Su? Kalau sekarang lebih ke musik dan tari ya. Musik dan tari. Tradisional. Iya, musik tadi yang berbasicnya yang dasarnya dari tradisi. Seperti karya-karya dengan ini ya yang dapat di tingkat nasional. Itu saya pernah bawa tari tradisi malah yang dari Muko-Muko. Tari Pelito bawa ke nasional, itu 4 penghargaan dapat. Apa aja tuh? Iya, itu penyaji terbaik pulau se-Sumatera, penyaji terbaik ketiga se-Indonesia, penata tari terbaik se-Indonesia, dan penata musik terbaik se-Indonesia. Wow.
Dari muko-muko ya. Dari muko-muko, dari seni tradisi. Yang dari kota saya pernah bawa 2005 itu di Gedung Kesenian Jakarta. Itu mohon maaf kalau pemirsa ada, kalau saya tolong dikoreksi, tapi setahu saya itu satu-satunya kita dapat, ya selain kegiatan yang dari yang saya, materi yang saya bawa, itu kita juga dapat saat itu baru 34 provinsi loh di Gedung Kesenian Jakarta. Jadi festival karya tari itu kita cuma diambil 5 se-Indonesia. Termasuk Bengkulu. Bengkulu, Sumatera Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Jawa Tengah. Waduh, bangga banget tuh Iya. ya. Itu di tahun berapa itu? Di tahun 2005. 2005. Itu kita dapat itu. Terus juga kita bawa kesenian tradisi dari Enggano, anak-anak FLS 2N sampai sekarang pun itu juga masih satu-satunya loh. Itu saya angkat dari tradisi memburu zaman dulu. Tapi saya aplikasikan dengan seni tradisi ritual yang ada di Enggano. Yang kalau judulnya kemarin tuh Pahnek kalau nggak salah saya bawa. Jadi anak-anak dapat di penyaji terbaik di nasional di Lombok. Waduh. Dari yang awalnya sebagai ininya ya, Iya. sebagai dancernya, sekarang sudah jadi pelatihnya ya. Atau pembina nih. Dan saya otodidak. Otodidak. Jadi apa yang didengar dan dilihat itu jadi guru. Dan banyak loh guru-guru yang saya anggap guru, Iya. walaupun mungkin mereka tidak merasa menjadi guru saya. Kuncinya seperti itu. Saya tidak punya pendidikan khusus di seni. Cuma memang seperti itu. Berarti memang belajarnya otodidak dari pengalaman ya? Iya, dari pengalaman. Saya ikut dari penari yang bodoh lah, dari pemusik bodoh. Iya. Akhirnya kita coba mencari referensi, ya, mencari pengetahuan lagi, kita coba cari menggali terus. Akhirnya kita juga punya orang-orang hebat di sekitar kita banyak belajar dan alhamdulillah seperti itu. Berarti emang Cik Su ini tertariknya karena apa sih? Karena memang budaya kita ini sangat kental juga sangat kaya ternyata, atau gimana? Kalau kaya jelas, dan unik itu sudah pasti. Benar. Karena seperti ini, yang saya rasakan ini sebagai contoh, dol, ya, dol itu sudah saya bawa kemana-mana dan kita diundang. Terakhir kita di salah satu kita pernah nampil di Rainforest. Jadi festival hutan hujan tropis di mana? Sarawak. Oh. Itu kita dipantau selama 10 tahun karya-karya kita. Waduh. Itu kebetulan waktu penyelenggaraan itu 2016 kalau nggak salah. Itu yang mewakili Indonesia cuma kita. Keren ya. Iya, cuma kita. Saking antusiasnya teman-teman dari negara lain sampai akhirnya dibuat satu acara khusus loh. Judulnya Circle Spirit of Dol. Jadi Dol ini dianggap leadernya musik perkusi sedunia. Jadi seluruh perkusi itu mengelilingi Dol dan mereka main berkolaborasi. Iya. Sampai sedemikian orang-orang dunia antusias dan memberi penghargaan terhadap Dol. Banggalah kita punya tradisi Dol itu. Iya, keren ya. Aku aja kalau misalnya nonton orang atraksi Dol tuh kayak keren banget ya. Dan alhamdulillah kesenian itu udah kita bawa kemana-mana, diundang kemana-mana, ke Malaysia, Thailand. Berarti sebenarnya Bengkulu ini bukan cuma terkenal dengan dari wisata alamnya saja, Iya, tapi juga betul, budayanya. Iya, karena kita sangat kaya. Itu tadi kalau boleh dibilang uniknya tadi, kita punya ciri khas tersendiri yang tidak dipunyai orang lain. Saya sedikit mengutip apa yang disampaikan almarhum Ben Pasaribu. Beliau termasuk guru besar dan beliau saya anggap salah satu guru di musik. Beliau itu kebetulan dosen terbang. Jadi ngajarnya di Amerika, di Kanada. Beliau kan kebetulan beliau juga dosen dari USU Sumatera Utara. Beliau yang menyampaikan, ini satu-satunya alat musik di dunia perkusi yang besar dan ini unik. Pertama, ada 2. Perkusi di seluruh dunia itu punya bolong ya. Iya. Itu tidak ada. Iya, benar. Dan tuh diameternya besar. Satu lagi di pola pukulan.
Ada pukulan kalau kita itu sweri namanya, atau lego kalau biasa disebut dengan masyarakat awan. Itu di dunia cuma 3 yang punya. 1 Afrika, 2 Papua, 3 Bengkulu. Oh, itu udah diakui Karena berarti ya? polanya itu ganjil 7. Iya. Jadi itu uniknya. Jadi kita termasuk baik itu bentuk ya maupun pola dari pukulannya itu memang unik dan cuma ada 3 di dunia. Itu saya dapat informasi dari beliau karena beliau sudah melanglang buana. Iya. Survei langsung ya. Iya, Berarti iya. emang fakta sebenarnya nih. Berarti Cik Sun nih ada sanggar juga ya? Kebetulan saya punya sanggar. Dulu sebenarnya banyak sih, tapi ada beberapa yang mungkin saya sebut. Dulu saya tergabung sempat di Sanggar Burniat di kampung lah, ya kan. Juga jadi di Mayangsari dulu. Akhirnya kita mencoba bukan mengganti ya, sebenarnya mencari suasana baru. Di 2010 kita tukar nama menjadi Arastra, Art Association Tradisional. Itu. Jadi memang kita lebih fokus ke tradisinya. Iya. Seni pertunjukan berarti? Iya, seni pertunjukan, tapi lebih ke seni pertunjukan. Lebih ke seni pertunjukan. Apa aja tuh pertunjukan yang sering dilaksanakan ya? Ya, yang jelas untuk 100 tahun kebangkitan nasional di tahun 2007 kita loh yang jadi primadonanya di gedung di Gelora Bung Karno di BK. Ya? Itu 100 tahun kebangkitan. Untuk ini juga kita pembukaan dan penutupan dulu STQ, MTQ. Terus lalu kita juga pernah menjadi primadona dan termasuk saya di tim untuk menggarap haplahnya hari ulang NU juga ya. Saya nggak sebut ya, ada berapa partai lah yang kita kerjakan itu di Jakarta loh. Di Jakarta semua? Di Jakarta semua, nggak di Bengkulu. Udah. Kecuali Porwil. Ya. Itu. Porwil terakhir kan ada juga kan yang waktu di Bengkulu kan? Iya, kebetulan kita juga yang garap. Itu materi artinya memang dari murni pure dari kita semua. Iya, benar-benar. Nah, Cik Su, ini kan sudah lama nih ya berkecimpung di dunia seni nih. Kalau Cik Su sendiri melihat setiap tahunnya nih perkembangan seni tradisi itu gimana sih di Bengkulu? Semakin banyak, semakin bervariasi sekarang ya. Kalau semakin banyak, kita memang terhalang oleh pandemi ya. Tapi secara keseluruhan ini udah semakin meningkat, termasuk anime masyarakat, jangan anak-anak. Kita alhamdulillah, kita bersyukur. Kita di daerah kita punya program khususnya pendidikan itu di sekolah-sekolah ada pensi. Iya, pentas seni ya. Pentas seni. Jadi anak-anak memang dirangsang untuk mencintai seni tradisi. Seperti itu. Jadi semakin lama tentu ini semakin meningkat. Memang kemarin sedikit terhalang. Terhalang oleh karena kita pandemi seluruh ya kan, seperti itu. Terus untuk pemerintah sendiri udah bagus ya, udah bagus. Cuma mungkin perlu ini ada semacam komunikasi. Kalau boleh sedikit mengambil pemeo ya yang ada di 3 sejarangan istilahnya. Kalau kita ambil pemeo orang adat ya, 3 sejarangan itu tuh adalah masyarakat, adat istiadat dan pemerintah. Ini kalau sudah berkomunikasi 3, insya Allah kita akan maju. Dan kita unik dan kita harus bangga loh sebagai orang Bengkulu yang memang banyak dan itu unik dan tidak dipunyai orang. Iya. Tradisi kita kan tentu berbeda daerah lainnya. Iya. Karena itu jadi selalu saya pesankan ke adik-adik, kita harus bangga. Berbanggalah dengan seni tradisi yang kita miliki. Kalian kalau mohon maaf bukan merendahkan seni-seni modern ya. Artinya dari pengalaman saya dan adik-adik kita bisa keliling kemana-mana itu karena seni tradisi. Kita dihargai seperti itu. Jadi memang nggak bisa diukur
Seni tradisi itu tidak bisa Benar-benar. diukur. Intinya ya karena sekarang sudah zaman modern ya kan ya, berarti tidak apa-apa ya dimodifikasi misalnya dari gerakan mungkin. Kalau untuk seni tradisi nggak boleh kita robah. Nggak boleh ya? Ya, artinya boleh sih boleh. Mungkin untuk ke lebih ke yang artistiknya kalau kita tinggal audiens. Tapi kalau misalnya memang itu dalam konteksnya ritual, ya jangan dirubah. Kita harus tetap menjaga. Sakral ya? Iya. Tapi artinya bukan itu juga harus, nggak bisa. Benar. Boleh juga hasil nanti masyarakat itu sendiri yang akan kebersamaan waktu, mungkin karena lingkungan ada dan karakteristiknya masyarakatnya nanti dia akan berubah, tapi itu kan butuh proses. Jangan terlalu signifikan. Iya. Dan kalau untuk seni tradisi sendiri, silakan kita jaga seni tradisi, tapi silakan kita mengembangkan. Nah, artinya untuk seni-seni modern, silakan untuk seni-seni pertunjukan kita kembangkan, tapi tetap dasarnya tetap harus tradisi, karena ini yang kita punya. Ini yang bisa kita Intinya banggakan. tidak mengubah unsur aslinya. Betul. Boleh dimodifikasi tapi Betul, tidak mengubah betul. arti Arti, yang iya. dimaksud dan Nanti kalau kita rubah akan menjadi ciri yang berbeda, Iya, kan, akan akan berbentuk yang punah berbeda. juga. Iya. Baik, Cik, so kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi ya dengan tema kita, yaitu seni tradisi di Festival Tabor. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.